Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, kembali lagi di live TikTok kita pada sore hari ini. TikTok BPJS Kesehatan Cabang Solo dalam acara BPJS Kesehatan on Air gitu. Tapi kita nungguin peserta dulu ya. Iya nih, mana nih peserta Kames? Baru satu orang yang join. Halo, selamat bergabung semuanya. Coba kamu SS ya, Apanya? SS terus baru di share. Share SS, pemila atau oh, share oke. info live hari ini. Baik, kita masih menunggu Sobat JKN semua untuk join di live kita pada sore hari ini. Selamat bergabung. Boleh kita sapa-sapa dulu kali ya, Iya, yang boleh. bergabung sore hari ini. Kakak Rahayu, halo. Boleh nih di absen dulu Sobat JKN ku semua, lagi pada di mana nih sore hari ini? Baik, kita masih menunggu Sobat JKN kita. Jam 16.15 kali ya Tia, kita bisa Boleh, mulai ya. ngobrol. Oke, selamat bergabung Kakak Rahayu. Kita. Kak Rahayunya sekarang lagi di mana nih kalau boleh tahu? Sip. Baik Sobat JKN ku semua dimanapun berada pada sore hari ini kami kembali lagi untuk menemani kamu semua dalam acara BPJS On Air. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang seputar program JKN sekaligus mau membuka sesi Q&A bagi teman-teman semua yang ingin bertanya atau mau tibanya curhat barangkali ya. Iya, ada. Bisa kalau seandainya ada kendala baik itu dalam hal pelayanan administrasi BPJS Kesehatan atau tanya apapun itu seputar pelayanan kesehatan lainnya mungkin ya, kalau yang bisa jawab nanti kita akan jawab bareng di sini. Benar. Sip. Sebelumnya perkenalan dulu sobat, saya Mesa Vidya Wirka dan di sini Mesa ditemani oleh Kakak. Saya Westi Rahmiatul. Ya, Kakak Titi ya panggilannya. Kakak Safa. Aduh. Kakak Mesa dan Boleh Kakak deh. Westi. Oke, siap, boleh deh. Sip. Kak Titi, by the way sobat, Kak Titi ini adalah petugas frontliner. Nah, siapa nih dari sobat JKN yang pernah ke kantor BPJS Kesehatan, khususnya BPJS Kesehatan Cabang Solo, pasti ketemu dengan Kak Titi. Kalau sobat datang ke kantor untuk mengurus administrasi gitu ya, benar. ibu frontliner kita. Jadi nanti sobat akan dibantu oleh Kak Westi. Nah, Kak Titi, kita nanti akan bahas-bahas banyak nih Kak. Barangkali ada pertanyaan juga dari sobat JKN terkait pengurusan administrasi BPJS Kesehatan. Wah, langsung ada pertanyaan Kak Ti. Itu Kames. Oke. Dari Kakak Rahayu, buka loker gak Kak? Untuk adik laki-laki saya usia 20 tahun. Untuk loker tahun ini, oh ya, mungkin kami sarankan Kak untuk di follow aja dulu akun BPJS Kesehatan RI, karena tahun lalu itu kita buka rekrutmen untuk formasi khusus ya kayak dokter. Nah, seperti itu mungkin bisa dipantau terus aja di akunnya BPJS Kesehatan RI, atau kalau mau bisa dicek juga di websitenya Talentix ya. Iya, Talentix boleh nanti dipantau di website itu. Kak mau tanya, apakah tindakan sirkumsisi bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Kak Trisa, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan ini gimana nih Kak Tip? Untuk tindakan sirkumsisi bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oke, boleh kita skip dulu ya? Keep dulu ya Iya, untuk kita pertanyaan skip dulu. ini. Terima kasih sebelumnya Kak Trisa sudah bergabung. Oh ya, mungkin sebelum kita untuk pertanyaan Kak Trisa tadi kita keep dulu sebentar. Sebelum itu mungkin kita intro dikit dulu ya Kak Titi ya terkait administrasi kepesertaannya BPJS Kesehatan gitu. Sip. Oh iya Kak Titi,
Iya, gimana Kak Kalau Mes? saat ini kan kita pengurusan administrasi BPJS Kesehatan ini tidak hanya bisa dilakukan lewat Benar. datang langsung ke kantor Iya. BPJS Kesehatan gitu ya Kak ya. Iya, nggak Jadi harus datang ya Kak Mes. ngurusnya bisa lewat kanal apa aja Kak kalau sekarang? Kalau sekarang selain kita langsung ke BPJS Kesehatan, itu kita dipermudah dengan bisa akses langsung dari kanal layanan tanpa tatap muka kita Kak Mes. Bisa lewat online dari handphonenya. Itu bisa langsung mengakses Pandawa namanya Kak Mes. Yap. Iya, Pandawa ini kita aksesnya dari nomor WA aja Kak. Kita chat, itu ada nanti kita dilayani lewat chat tersebut gitu Kak Mes. Oh gitu, layanannya melalui WhatsApp berarti ya Kak ya? Iya, WhatsAppnya BPJS Gampang nggak Kak Kesehatan. caranya? Gampang banget dong Kak. Oke, berarti di Pandawa, oh yang ini ya Kak ya? Iya. Pandawa Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Ah benar banget Benar. guys. Jadi kita nggak cuman bisa akses layanan administrasi itu datang ke kantor langsung, tapi bisa diurus secara online juga melalui WhatsApp Pandawa ini. Benar. Nomornya berapa tuh Kak? Nomornya di 0811 8165 165. Boleh Siap. dibantu catat ya teman-teman semuanya. Oke Kak Titi, jadi aku mau nambahin juga nih Kak. Kebetulan di Pandawa ini banyak sekali nih sobat-sobat yang bisa kita akses. Misalnya nih untuk pelayanan administrasi seperti pendaftaran baru, Benar. nih, Kak. Ingin ubah data, Ya, kepesertaan, Faskas misalnya. Sip. Iya. Terus apa lagi Kak di Pandawa? Bisa cek status kepesertaan dari sobat JKN, cek status pembayarannya, dan cek nomor virtual akunnya juga bisa gitu Kak Mes. Jadi kalau misalnya ubah Faskas, nggak perlu rapat-rapat lagi ke BPJS Kesehatan, bisa langsung akses dari handphonenya, bisa diubah langsung ke Faskas mana yang mau diubah gitu Kak Mes. Oke, bisa dari rumah kita udah bisa Iya, ngurus ya, Kak, benar. ya. Sip, administrasi bisa, pelayanan informasi bisa, dan layanan pengaduan pun juga bisa ya diakses di WA Pandawa Benar ini. sekali Kak. Di nomor 0811 8165 165. Ini waktu aksesnya kapan aja Kak? Boleh nggak Kak diakses jam malam gitu misalnya? Bisa Kak Mes, tetap Oh, bisa iya. 24 jam ya Kak. Oke, siap, Iya, siap, siap. benar. Oke, selain Pandawa kita dengar-dengar punya aplikasi juga ya Kak ya? Boleh dong dikenalin juga Kak? Kita ada aplikasi Mobile JKN Kak Mes. Oke. Aplikasi Mobil JKN. Nah, ini juga salah satu aplikasi yang memudahkan peserta untuk mengakses layanan Benar. administrasi ya, Kak. Iya, dipermudah sekali Kak Mm-mm. Mes. Gak Bener repot-repot banget. sekarang. Boleh dong, Kak, lihat aplikasi Mobil JKN-nya. Oke, sobat. Izin mau nambahin ya, Kak Tia. Kalau di Mobil JKN ini kita bisa banget di-download melalui Play Store Iya. maupun di App Store-nya gadget teman-teman semua. Jadi saat ini mudah banget sobat, karena tambah lagi kan saat ini BPJS Kesehatan memang sudah tidak mengeluarkan kartu fisik lagi ya Kak. Iya. Jadi bisa diakses melalui aplikasi Mobil JKN untuk kartu digitalnya. Benar. Terus kalau misalnya nih Kak, aku kan anggaplah ya aku masih terdaftar sebagai masih berada di satu kakak yang sama. Terus status BPJS-nya itu masih di segmen yang sama. Itu kita Iya. bisa ngecek data keluarga kita nggak sih Kak? Melalui Bisa aplikasi Kak. Mobil JKN? Kalau misalnya kita satu segmen, Mm-mm. itu kita bisa cek semua anggota keluarga yang satu segmen dengan kita. Jadi satu akun bisa beberapa anggota keluarga gitu Kak Mes. Oke, gitu. Iya. Siap. Oke, makasih Kak. Jadi tadi kita udah kenalan dengan aplikasi Mobil JKN dan Iya. juga layanan administrasi WhatsApp Pandawa. Oke, baik, selanjutnya kita mau cek-cekin dulu. Sobat JK-nya udah join, luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah join di live kita pada sore hari ini. Hadir Kak. Wah, Kakak Rahayu masih stay nggak nih Kakak Rahayunya? Oke, selanjutnya oke Kakak Jiji. Kak, kalau BPJS tidak dibayarkan gimana Kak? Oh, ini untuk segmen kepesertaan mandiri ya Kak ya, yang ada iuran per bulan yang wajib dibayarkan oleh peserta. Ini gimana nih Kak, kalau seandainya kita nggak bayar iuran BPJS Kesehatan? Nah, jadi kalau misalnya kita terdaftarnya di segmen kepesertaan yang mandiri, itu komitmennya wajib dibayar setiap bulannya Kak Mes. Sakit tidak sakit itu wajib dibayar ya teman-teman. Karena di BPJS Kesehatan itu kita sistemnya saling gotong royong.
Jadi komitmennya di awal saat pendaftaran BPJS Kesehatan itu udah ada komitmen Kak Mes, kalau kita sakit tidak sakit itu wajib dibayar setiap bulan. Nah jika misalnya kita tidak bayar itu statusnya akan langsung non aktif Kak, karena premi atau ada tunggakan gitu. Jadi kalau mau akses layanan itu akan ada kendala karena statusnya sudah non aktif. Jadi kita wajib dibayar iurannya rutin setiap bulan gitu ya Kak Mes. Oke, jadi seperti itu ya sobat. Mohon maaf kalau seandainya peserta JKN tidak bisa membayarkan iuran JKN-nya, otomatis nanti langsung nonaktif kartunya. Benar. Gitu. Nah, ngomongin tentang iuran ya, ini masalah pembayaran BPJS Kesehatan. Bagaimana jika peserta ini menunggak gitu ya Kak ya, dan menunggaknya itu lebih dari 2 tahun lah ya katakanlah seperti itu. Benar. Ini gimana nih Kak? Apakah dari BPJS Kesehatan itu ada keringanan? Misalnya kita lebih dari 2 tahun gitu ya Kak Mes. Jadi kita dari BPJS Kesehatan ada keringanan, itu maksimalnya kita hitung hanya 2 tahun aja Kak Mes. Meskipun udah lebih misalnya 5 tahun, itu tetap dimaksimalkan 2 tahun aja Kak Mes. Dan kalau misalnya teman-teman dan sobat JKN ada kendala juga terkait nggak bisa lunas langsung nih Kak Mes, kita juga ada program rehab namanya, rencana pembayaran bertahap atau cicilan. Jadi tergantung dari peserta nanti mau ngambil cicilannya berapa, dengan catatan aktif ke pesertanya setelah lunas gitu Kak Mes. Oke, wah. Jadi gitu ya sobat, kita dari BPJS Kesehatan sendiri ada yang namanya program rehab, rencana pembayaran iuran bertahap. Benar nggak nih Kak? Nah, Iya benar sekali Kak Mes. Iya, jadi untuk tunggakannya itu bisa dilakukan bisa dibayarkan dengan cara dicicil dan maksimalnya bisa dicicil sampai berapa bulan nih Kak? 12 bulan 12 bisa, Kak Mes. bulan. Jadi nanti disesuaikan ya Kak ya. Iya, disesuaikan nanti sesuai yang- dengan iuran dan yang tertunggak maksimal itu. tunggakannya. Sip, Kak Mes, ya. gitu ya Kak. Nah lanjut ada Kak Deo. Kalau udah bayar tunggakan kira-kira langsung aktif lagi gak BPJS-nya? Nah gimana nih Kak? Kalau udah Langsung bayar jawab, Kak. tunggakan kira-kira langsung aktif lagi. Oh iya. Jadi sobat JKN jika misalnya ada tunggakan nih terus dibayar itu sudah langsung aktif ke pesertanya dan sudah bisa langsung digunakan. Nah dengan catatan jika misalnya dalam setelah dibayar nih dari tanggal dibayar sampai 45 hari ke depan itu tetap akan ada denda pelayanan dari jika misalnya ada rawat inap di rumah sakit gitu. Tapi kalau rawat jalan itu nggak ada denda ya teman-teman semuanya. Gitu Oke. Kak Mes. Jadi maksudnya begini ya Kak, misalnya nih peserta menunggak nih status Ya. BPJS Kesehatannya, tahu-tahu bermaaf peserta sedang butuh layanan kesehatan Benar. atau ingin pergi berobat lah ya misalnya. Jadi peserta untuk aktivasi kepesertaan untuk aktivasi JKN-nya lagi otomatis harus membayarkan dulu iurannya. benar. Jadi begitu dibayarkan langsung lunas gitu Kak. Iya. Oke, Iya. siap. Nah, ternyata setelah berobat, ternyata peserta ini diharuskan untuk dirawat di rumah sakit gitu Kak. Nah, ya, seperti Itu yang gimana, udah Kak? dijelasin tadi ya Kak Mes, kalau misalnya udah dibayar nih tunggakannya hari ini, itu kita terhitung dari hari ini sampai 45 hari ke depan itu akan masuk masa denda pelayanan selama 45 hari Kak gitu. Mes. Siap. Jadi kalau dalam 45 hari tersebut ada rawat inap di rumah sakit, itu akan ada denda pelayanan di rumah sakitnya. Makanya kita diusahakan rutin pembayarannya setiap bulan ya Sobat JKN agar tidak ada kendala saat akses layanan BPJS Kesehatannya gitu. Apalagi yang namanya sakit atau kondisi-kondisi kita kan kita nggak Iya. pernah tahu ya Kak. Jadi setidaknya dengan kita aktif program JKN-nya, kepesertaannya, itu adalah satu bentuk kita untuk menjamin kesehatan kita. Nah, Iya, untuk masalah sakit iuran tidak tadi, tahu ya, Kak Kak. gimana nih Kak? Kenapa sih saya harus bayar iuran BPJS Kesehatan sedangkan saya nggak pernah sakit loh, saya nggak pernah berobat gitu Kak. Nah, seperti yang dijelasin Kak Westi tadi, kita kan prinsipnya di sini adalah Gotong royong ya Kak Mes ya. Jadi Karena kita nggak tahu nih kapan kita sakit. Sip, Nah, benar banget. kalau kita lagi sehat, alhamdulillah semoga kita sehat selalu ya teman-teman. Jadi kalau kita sehat, kita membantu yang sakit gitu kan. Terus iurannya kemana dong Kak yang dibayarkan peserta ini? Otomatis iurannya ini adalah membantu untuk masyarakat atau peserta-peserta lain yang membutuhkan layanan kesehatan Benar, gitu Kak. gitu. For your information Kak, kemarin kita baru aja baca data, bahkan untuk 1 kali operasi jantung itu aja Iya. itu membutuhkan iuran atau dibutuhkan iuran yang dikumpulkan dari 3.095 orang peserta JKN kelas 3 dengan iuran 35.000.
butuh banyak besar. jiwa yang Yes. membantu satu jiwa gitu ya Kak Mes Benar ya. banget, teman-teman Iya, bisa sangat cek membantu. langsung informasi detailnya itu di BPJS Kesehatan RI. Jadi sebegitunya perbandingan, artinya iuran yang kita bayarkan, mungkin barangkali kita saat ini nggak sakit, tapi iuran kita itu dapat membantu peserta yang hari ini membutuhkan layanan kesehatan, dan Iya. itu nominalnya sangat besar begitu ya. Apalagi untuk peserta-peserta atau ya peserta JKN yang memiliki penyakit kronis yang Iya, membutuhkan benar. layanan kesehatan atau pengobatan jangka panjang seperti itu. Jadi satu yang sakit kronis butuh ribuan masyarakat yang membantu gitu ya Kak Mes ya. Sip. Ini ada pertanyaan lagi ya, Iya, lanjut, Tati. Kak. Ada dari Kakak Indah. Kak, kalau misalkan udah nikah nih, awalnya PBI karena ikut kakak ortu, sekarang udah beda kakak, boleh nggak pindah atau enggak ya? Nah, gimana nih Kak Titi? Berarti Kak Indah awalnya ini PBI ikut orang tua dan masih satu kakak dengan orang tua. Sekarang udah beda kakak karena sudah nikah. Jadi Nah, gini itu pindah atau teman-teman, enggak? kalau misalnya sebelumnya di PBI ya Kak Mes, terus masih digabung sama orang tuanya itu nggak masalah, tetap bisa digunakan gitu ya Kak, nggak ada masalah, lanjutkan aja. Kalau misalnya ada butuh layanan itu bisa tetap digunakan gitu ya teman-teman. Lanjut, Kak Oke, Mes. berarti selagi status kepesertaan Ya, PBI-nya aktif, Benar. artinya itu masih ditanggung Iya, oleh dari pemerintah. Dan selagi itu masih aktif, itu nggak masalah Kak, kakak tetap bisa akses layanan kesehatan kalau dibutuhkan gitu. Benar sekali. Semoga terjawab ya Kakak Indah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kakak Iklim Lestari. Kalau bikin BPJS Mandiri, ditanya gak kerja sama pendapatannya? Oh sorry, ditanya gak kerja, maksudnya gimana ya? Kalau bikin BPJS Mandiri, ditanya gak kerja sama pendapatannya? Oh enggak, enggak Kak. teman-teman. Jadi kalau bikin BPJS Mandiri, mungkin boleh dijelasin nih Kak Ti, apa aja nih persyaratannya? Oke, untuk persyaratan pendaftaran segmen mandiri ini teman-teman itu cukup menggunakan KTP atau KK, yang penting ada nicknya gitu ya teman-teman ya, itu, dan juga dengan nomor rekening untuk syarat pendaftarannya gitu Kak Mes. Gak ada Oke. hubungannya sama pekerjaan dan pendapatan ya teman-teman semuanya. Sip. Oke, gitu ya Kakak Iklim Lestari. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau masih ada keraguan, boleh disampaikan lagi aja Kak. Kita terbuka hari ini. Kalau yang bisa kita jawab hari ini juga. Semoga terjawab ya teman-teman. Selanjutnya Kak, dari kemarin kok saya nggak bisa login. Ini login kemana nih Bang? Abang atau kakak nih? Awan biru. Login ke hati Kak Mes. Login ke hati Kak. Login ke hati. Oh iya. Atau udah ada yang login duluan? Makanya nggak bisa login. Oke, ini mungkin boleh diperjelas lagi dong Kakak Awan Boleh biru. JKN kali ya, Kak, ya? Dari kemarin kok saya nggak bisa login. Kalau login kayaknya di aplikasi ya. Iya, betul benar. ya. Di mobil JKN. Nah gimana nih Kak, sebagai pakarnya mobil JKN? Ya bisa jadi karena passwordnya salah atau udah pernah punya akun ya kemungkinannya salah password sih Kak Mes. Oh iya, itu bisa jadi ya solusi pertama. Atau memang nggak punya belum bikin akun jadi nggak bisa login, itu dua kemungkinan. Iya, jadi dia memang harus, kalau kita download mobil JKN itu nggak bisa langsung akses gitu sobat. Iya, Kita harus bikin akun dulu. dengan nomor handphonenya aktif yang kita daftarkan. Ya, nanti ada kode-kode gitu nggak? Iya, masuk ke Kode OTP gitu Iya, ya. benar. Jadi otomatis peserta harus punya pulsa aktif. ya. Iya, ada pulsa. Pulsa. juga. Nah, jadi dibuat akun dulu baru bisa login ke aplikasinya. Iya. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Kakak Awan Biru. Selanjutnya, wah, Kak, aku udah nambah peserta BPJS kok gak bisa online ya? Katanya harus offline. Mungkin tergantung segmennya kali Kakak ABCD. Jadi tergantung segmennya yang bisa kita daftarkan langsung dari aplikasinya. Jadi kalau ada terkait notifnya begitu di aplikasinya bisa langsung ke BPJS Kesehatan terdekat ya sobat. Benar banget. Oke, boleh nih dijelaskan lagi Kakak ABCD waktu itu kendalanya apa ya? Iya, boleh Kalau di-komen lagi aja. seandainya mandiri itu bisa ya Kak, Bisa. langsung kita daftarkan Ya, lewat ada yang bisa. pemerintah kali Kames ya. Ya bisa jadi. Karena kalau untuk status peserta penerima bantuan iuran dari Pemda ada dua juga ya Kak ya, yang dari
pemerintah kabupaten kotanya atau dari PBI pusat, Iya. itu pengurusnya nggak bisa di BPJS Kesehatan Kak, karena itu wewenang dari pemerintah. Benar, Iya, yang makanya nggak bisa mendaftarkan. langsung didaftarkan. Kalau seandainya kakak dari kabupaten kota, mungkin bisa diajukan lewat Dinsos ya Kak? Dinsos atau Dinas Dinkes. Kesehatan. Sip. Benar sekali. Selanjutnya dari kakak Bobalate. Wah, jadi Iya. jadi haus. Haus ya. Sore-sore gini panas Kames. Boba, jadi pengen boba. Kak, Halo gimana? Kak, gimana Kak cara ganti nama bayi Nyonya di Apa nih? Kakak, JKN? di mobil JKN gitu ya Kak, di kepesertaannya gimana nih Kak? Di KKN, kayaknya kakaknya typo deh. KKN? Kak, gimana cara ganti nama bayi Nyonya di KKN? Oke teman-teman, untuk yang masih bayi nyonya itu kalau misalnya anaknya sudah masuk ke kakak, otomatis sudah punya nick dan namanya ya teman-teman, itu bisa langsung melapor aja ke BPJS terdekat untuk validasi nama dan nicknya gitu ya sobat JKN. Oke, mudah-mudahan terjawab untuk Iya. pertanyaannya. Lanjut ada kakak Ninil. Kak, kalau daftar rehab berapa lama bisa aktif pesertaannya? Wah, ngomongin rehab lagi nih Kak. Iya, menarik sekali ya Kak Mes. Untuk daftar rehab teman-teman, kalau misalnya untuk bisa aktifnya itu setelah lunas pembayarannya. Misalnya sobat JKN ngambil rehabnya 3 bulan, berarti rutin dulu pembayarannya 3 bulan. Setelah lunas pembayarannya itu langsung aktif kepesertaannya. Jadi kalau misalnya kita ambil 3 bulan nih Kames, harus setiap bulannya harus rutin dibayar. Misalnya nggak kakak bayar di bulan 1, itu akan tertumpuk tagihannya di bulan kedua gitu. Oh, gitu. Benar. Jadi setelah dilunasi di bulan ketiganya itu sudah langsung aktif kepesertaannya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih kakak Ninil. Selanjutnya ABCD. Mau tambah apa nih Kak? Boleh Kak kalau mau nanya lagi, kita Iya, masih boleh terbuka. lanjut. Silakan kakak ABCD. Selanjutnya daftar aplikasi JKN apa harus pakai pulsa gitu. Gimana nih Kak? Untuk daftar aplikasi JKN harus pakai pulsa. Pulsa itu untuk masuk kode OTP-nya ya teman-teman. Jadi ya diusahakan ada pulsanya ya, karena nanti takutnya ada kendala saat masuk SMS-nya nanti ke nomor handphone yang kita daftarkan gitu. Iya. Selanjutnya dari kakak Pratiwi Desliana, kalau lahiran vaskesnya beda kecamatan, bisakah Kak harus pindah vaskes hamil 1 bulan atau gimana? Mau lahiran nih Kak ceritanya. Kalau lahiran vaskesnya beda kecamatan, bisakah Kak kalau pindah vaskes selama 1 bulan? Oh, berarti iya, Pindah untuk apa namanya? Kalau sistem di BPJS Kesehatan itu kan sistemnya kita berjenjang gitu ya Kak Mes. Jadi kita untuk kalau misalnya mau akses layanan atau berobat itu kita ke vaskes tingkat pertama dulu ya teman-teman semuanya. Jadi misalnya kakak Pratiwi terdaftarnya di klinik atau puskesmas atau di dokter umum mana, jadi kita berobat dulu ke sana gitu. Jadi kalau misalnya ada rencana mau berobat di luar kecamatan itu bisa dipindahkan dulu vaskesnya ke sana gitu. Benar. Terima kasih kakak, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan ini. Selanjutnya dari Xmarga L, cara keluarkan peserta dari kepesertaan bisa lewat aplikasi mobil JKN. Oh, ini cara mengeluarkan peserta dari kepesertaan. Mungkin beda kakak kali Kak, udah pisah kakak kali Oh ya. iya sih. Gimana nih Kak Ti? Kalau pisah kakak di Pandawa bisa. Wow, luar biasa antusiasme dari Sobat JKN pada sore hari ini. Boleh nih diajakin teman-temannya, keluarganya, sobat semuanya untuk join di live kita pada sore hari ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya sobat di kolom komentar kita. Cara keluarkan peserta, oh ya. Baik kakak Xmarga L, untuk hal ini mungkin kita agak ragu juga menjawab karena terutama tentu kita akan mencek dulu ya Kak Iya, ya benar. status kepesertaan dari peserta ini.
Karena ini macam-macam Kak, kalau seandainya nih dikeluarkan dengan alasan mohon maaf kalau peserta itu meninggal dunia ya Kak ya. Iya. Itu bisa dilaporkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau lewat WhatsApp Mandawa bisa ya Kak? Bisa. Atau kalau mau mengeluarkan dengan alasan peserta ini udah tidak di KK apa? Udah pisah KK maksudnya. Iya. Jadi disesuaikan lagi gitu. Kalau Jadi di nanti JKN itu belum bisa pemisahan secara otomatis kayak gitu ya Sobat JKN. Jadi kalau misalnya Sobat JKN mau nanti dipisahkan kakaknya, misalnya udah berkeluarga, mau pisah dengan kakak orang tuanya atau gimana, itu bisa dengan melampirkan kakak terbaru dan kakak lamanya gitu. Jadi ya update gitu ya Sobat JKN, yang penting ada KTP atau kakaknya gitu Kak Mes. Siap. Iya. Jadi gitu ya Kakak X Marga. Iya. Mungkin untuk pertanyaannya masih kurang detail ini, dan kalaupun ingin memisahkan kepesertaan itu kita tentu harus mengecek dulu dan memvalidasikan datanya dulu begitu. Iya, sesuaikan dengan data capilnya gitu ya Kak. Iya. Dan boleh nih dibawa juga nanti identitas terbaru ya Kak ya, kalau memang sudah update kakak gitu. Nah selanjutnya dari Kakak Pratiwi, kalau lahiran vaskesnya yang tadi. Oh iya nih kayaknya masih pertanyaan yang sama. Ada yang salah lapak nih Kak Mes. Kak, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan gimana Kak? Oh iya. Mohon maaf ya Kak, kita beda instansi. Benar sekali. Nanti bisa dilaporkan langsung ke lapak sebelah. BPJS Ketenagakerjaannya. Benar. Kalau lahiran vaskesnya beda kecamatan bisa Kak? Oke. 99. Apanya? Udah bahas tentang BJKN, tentang rehab juga, terus apalagi nih Kak? Jeng tentang Kak cara ubah BPJS Mandiri kelas 3 ke BPJS. Oh, ada yang terskip. Coba kita scroll lagi. Nih banyak. Oke. Oh ini nih. Oke. Cara pindah vaskes beda Sip. Terima kasih Kakak Lucy Lindri. Mohon maaf tadi ke skip ya Kak pertanyaannya. Cara pindah vaskes beda provinsi gimana nih Kak? Oh iya. Selain seperti yang udah kita jelasin tadi Kak Mes, kalau misalnya pindah melalui mobil JKN atau WhatsApp Pandawanya gitu. Jadi bisa langsung diakses dari nick-nya nanti Kak Mes. Gitu ya Kakak Lucy. Iya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kak, cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan gimana Kak? Kakak Winda Permata, maaf kita beda instansi. BPJS Ketenagakerjaan. Kalau di sini kita BPJS Kesehatan. Jadi nanti mungkin kalau untuk pertanyaan bisa disampaikan ke instansi terkait. Kalau masih ada tunggakan cuma kita udah dibayarin. Bentar deh. Kalau masih ada tunggakan cuma kita udah dibayarin perusahaan. Kok tunggakannya nggak kehapus gitu? Kakak Isuzu Panther 01. Nah, gimana nih Kak? Ya, jadi gini nih Kakak Isuzu. Jadi sewaktu kita mendaftar mandiri, berarti komitmen ya Kak, kita untuk membayar di setiap bulannya. Jadi sebelum Kakak dialihkan ke ke tanggungan perusahaan, itu kalau misalnya ada tunggakan, sebenarnya itu secara normalnya harus dibayar dulu tunggakannya baru dialihkan ke perusahaan. Tapi kalau misalnya udah dialihkan ke perusahaan, itu iurannya tetap akan selalu terbaca sampai kapanpun ya Kak Mes, akan tetap terbaca. Jadi itu memang harus dilunasi untuk tunggakannya ya teman-teman, karena itu kewajibannya saat kita terdaftar di segmen mandiri seperti itu. Jadi selagi kita sekarang lagi ditanggung sama perusahaan nih Kak Mes, boleh nih teman-teman yang masih ada tunggakan yang mandiri bisa kalau misalnya nggak bisa langsung lunas, bisa dari program rehab tadi loh Kak Mes. Bener. Takutnya nanti kalau ada kendala di kemudian hari mau dialihkan lagi ke segmen mandiri, itu pasti akan ditagih lagi untuk iuran yang ada tunggakan sewaktu mandiri sebelumnya seperti itu. Jadi pada dasarnya tunggakan lama waktu peserta jadi mandiri itu tidak bisa dihilangkan. Benar, karena peserta ini sudah dialihkan ke pesertaannya, entah itu yang statusnya didaftarkan oleh perusahaan atau yang dari pemerintah pun, itu tunggakan lama tetap akan terus terbaca gitu.
Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Isuzu. Selanjutnya dari Itu udah. Angrud. Kak, kalau ada tunggakan pembayaran BPJS terus lulus P3K, tunggakan yang sebelumnya gimana, Kak? Boleh, yang tadi sama itu. Oh iya, mungkin untuk jawabannya hampir sama dengan yang tadi Kakak Grut. Kak, kalau ada tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan, iya, sebagaimana telah dijelaskan, untuk iuran per bulan kita sebagai peserta mandiri itu memang wajib dibayarkan, Kak, karena itu sudah termasuk komitmen peserta JKN untuk membayarkan iuran rutin tepat waktu. Namun kalau memang sudah seperti itu ada tunggakan, sebaiknya memang dibayarkan tunggakannya. Itu tadi kalau seandainya rasanya tidak bisa langsung melunasinya, bisa kok, Kak, dengan cara melalui program rehab tadi, dicicil untuk pembayaran tunggakannya. Benar sekali. Selanjutnya udah lanjut. nih, Kak, pengaturan screening di JKN bisa mandatori lagi gak biar gak ribet nyuruh pasien screening? Kak, pengaturan screening di JKN bisa mandatori lagi gak biar gak ribet nyuruh pasien screening? Oh iya, sebelumnya mungkin kami mau sampaikan dulu terkait fitur screening riwayat kesehatan yang ada di aplikasi Mobile JKN. Wah, siapa nih dari sobat JKN di sini yang udah pernah akses fitur screening riwayat kesehatan ini? Gratis ya, Kak, ya? Bisa diakses 1 kali dalam 1 tahun gitu. Januari jadinya apa? Jangan lupa screening. Ya sobat, jadi di fitur screening riwayat kesehatan ini kita di sana akan ada pengisian data diri terlebih dahulu untuk peserta JKN yang sudah terdaftar. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa sobat JKN isi, dan nanti ketika sudah mengisi fitur screening ini nanti langsung keluar ada 2 ini ya, Kak, ya, notifikasi ya, antara berisiko dan tidak berisiko. Nah, ini penting banget nih sobat. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita mau infoin juga, jangan lupa untuk lakukan screening riwayat kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN karena itu gratis sobat, dan merupakan salah satu langkah preventif kita untuk untuk melakukan pencegahan sejak dini gitu. Apakah kita ada potensi atau risiko terhadap penyakit-penyakit kronis tertentu. Jadi BPJS Kesehatan itu gak hanya memfasilitasi untuk yang udah sakit aja ya, Kak Mes. Jadi yang mencegah juga kita fasilitasi karena itu. Mencegah itu kan sampai ada istilahnya, gimana, Kak Mes? lebih baik mencegah daripada mengobati, karena sehat itu memang mahal ya, Titi ya. Mahal sekali, guys. Jadi boleh dicoba teman-teman kalau yang udah punya aplikasi Mobile JKN. Nanti kalau ada indikasinya bisa langsung dilaporkan ke dibawa ke vaskes tingkat pertamanya ya, Kak. Benar banget ya. Langsung dicek sama dokter di sana gitu. Ya, tapi sebelum itu teman-teman jangan menjadikan juga, maksudnya gini loh, kan ini screening riwayat kesehatan, dan di sana nanti akan keluar 2 notifikasi antara kamu berisiko dan tidak berisiko. Bagaimana nih kalau seandainya peserta ini berisiko, misalnya terkena diabetes mellitus misalnya. Nah, ini jangan langsung diklaim bahwa saya sudah terserang penyakit ini. Jadi nggak gitu sobat. Ini adalah langkah pertama. Kalau memang kita rasanya butuh pengecekan lebih lanjut, itu bisa datang langsung ke FKTP ya. Kalau gunanya screening riwayat kesehatan, itu untuk screening awal, mendeteksi dini gitu ya, Kak. Ya, mendeteksi dini. Jadi belum 100% juga ya, bisa dibilang belum 100%, cuman ini langkah awal untuk kita mengecek kesehatan diri kita. Pengaturan screening saya biar gak ribet nyuruh pasien screening. Pengaturan screening kan bisa mandatori. Gimana ya? Gimana nih, Teh? Sebenarnya udah gampang gak sih? Tinggal 5 BCKM terus klik screening riwayat kesehatan, tinggal isi survei, mini survei gitu gak sih, Kak? Atau boleh kita simpan dan masukkan nanti ya, Kak, ya, kalau misalnya ada peningkatan inovasi peningkatan aplikasi seperti itu.
Lanjut aja dulu Mbak. Lanjut. Minum ya. Ya. Lanjut. Aduh. Untuk kakak Cil, kak aku kan lupa sandi JKN aku udah buat lupa sandi tapi tidak masuk verifikasinya. Nah untuk yang lupa kata sandi, untuk masuk kode OTP-nya kita perlu dipastikan ada pulsa ya teman-teman. Nih ada abang mobile JKN, bantu nih bang, sinilah. Jadi dipastikan ada pulsanya ya teman-teman agar tidak ada kendala untuk masuk kode OTP-nya nanti ke SMS-nya. Baca dong. Iya benar ya kak. Kita lanjut dulu. Lanjut nih kak Mes. Padahal udah. Syarat-syarat pindahin Askes ke BPJS kak. Nih kak Mes, coba bantu kak Mes. Oke, lanjut. Askes ke BPJS kak. Syarat-syarat pindahin Askes ke BPJS Kesehatan. Pada dasarnya BPJS Kesehatan itu adalah Askes teman-teman. Dahulunya Yang sudah berubah nama. Benar ya. sekali. Jadi nggak perlu diubah lagi ya teman-teman. Ya, benar banget. Nggak perlu pindah-pindah lagi. Udah berada di sana gitu. Askes dan BPJS itu sama kak, karena sekarang kan sudah berubah nama jadi Benar. BPJS Kesehatan gitu. Udah. Kak kalau ada tunggakan pembayaran BPJS terus lulus, oh iya ini udah dijawab. Udah, itu udah lanjut. Udah. Halo Wes, siapa tuh kak? Halo Wes. Halo Wes, mana? Oh iya halo Wes Siapa Rini. itu? Halo juga kakak Halo. Rini. Kakak yang jawab Siapa ya. ya? Ini Wes aja nih kak, Oh iya, yang nggak disapa Mesnya. Mes nggak? Mesnya enggak, sedih nih Mes. Ini Wes dan Mes. Wes dan Mes gitu ya. Sip. Kakak Rini, jangan sapa-sapa aja dong, tanya dong. Iya, tanya dong. Mau nanya apa nih Kak Rini? Cara pindah Vaskes, oh ini udah ya. Terima kasih atas antusiasme dari sobat JKN semua yang udah bertanya. Terharu saya gitu. Selanjutnya kak, dalam kasus inkompetent cervix, apakah ditanggung PJS dalam operasi kecil jahit mulut rahimnya? Untuk pertanyaan ini mungkin spesifik sepertinya. Oh iya, mohon maaf kakak Radaf, untuk ini kan lebih ke tindakan medis. Mungkin lebih tepatnya nanti kita bisa diskusi ini ke bagian terkait ya kak. Benar. Tepatnya ini kalau untuk masalah layanan kesehatan di bagian Yanvaskes atau bagian PMU ini kak. Jadi mungkin untuk pertanyaan kita keep dulu, bisa dijawab nanti barangkali kalau kita collab dengan bagian terkait gitu. Ya. Karena ini terkait dengan layanan di fasilitas kesehatan. Benar dan sekali. diagnosa. Jadi kita hari ini memang fokusnya lebih ke administrasi BPJS Kesehatan gitu ya kak. Mohon maaf sekali. Selanjutnya sebelumnya PBI berakhir pada bulan Desember nonaktif, diurusnya Januari tapi daftar yang tanpa masa tunggu. Tapi kok ada returnnya gitu ya. Sebelumnya peserta ini terdaftar sebagai PBI nonaktif di akhir bulan Desember, diuruslah di Januari tapi didaftar yang tanpa masa tunggu. Tapi kok ada real? Oh iya, ini returnnya boleh diperjelas lagi kakak untuk pertanyaannya? Oke, kakak Anisato. Oke, KRTL. Gimana maksudnya? Denda rawat inap. Oh, denda rawat inap. Tapi kok ada riwayat? Tapi daftar yang tanpa masa tunggu. Maksudnya ada kena denda kah coba?
Oh iya, mungkin boleh diperjelas lagi Kakak Anissa. Ini maksudnya ada biaya tambahan di rumah sakit, Atau gimana? denda atau pembelian? Iya, kalau Iya, RITL itu kan artinya adalah rawat inap tingkat lanjutan. iya. Apakah maksudnya denda rawat inap gitu ya Kak? Iya, boleh mungkin diperjelas lagi ya Kakak Anissa untuk pertanyaannya. Soalnya Kakak Putra, aku gak bisa buka mobil JKN karena passwordnya lupa, salah terus. Caranya gimana? Nah, di mobil JKN, ini masalahnya mobil JKN ini karena passwordnya, lupa password, salah terus. Ini bisa kita pulihkan ya Kak? Bisa. Nanti diklik aja menu lupa password di mobil JKN-nya Kak. Kalau seandainya nomor handphonenya valid, pasti itu nanti kita bisa pulihkan lagi lewat nomor handphone atau dikirim lewat email untuk password pemulihan ya Kak. Iya. Sip. Atau nanti kalau terkendala boleh datang langsung aja Kak ke petugas kami di kantor atau sama abang-abang security di kantor juga bisa dibantu. Benar sekali. Sip Kak, kalau ada tunggakan terus kita melakukan pembayaran bertahap, apakah BPJS-nya bisa aktif? Maksud Kakak ini mungkin kita daftar rehab, bisa nggak langsung aktif gitu ya? Ya, seperti yang kita jelasin tadi Kak Mes, kalau untuk daftar rehab itu teman-teman aktifnya setelah lunas ya, misalnya ambil 2 bulan atau 3 bulan. Nah, setelah lunas tunggakannya dibayarkan, itu bisa langsung aktif. Tapi kalau masih dalam masa rehab itu belum bisa aktif ya teman-teman. Tutor mobil, Kak boleh tutorin cara daftar mobil JKN? Mungkin kita bisa jelaskan untuk alurnya dulu. Kakak, siapa ini yang bertanya? Kak Nadia Mariski. Sip. Untuk mobil JKN itu bisa kita download di Play Store Kak atau App Store. Yang pertama tentu kita login di aplikasi mobil JKN-nya. Namun sebelum itu kita harus buat akun dulu ya Kak. Iya benar. Kalau sudah buat akun, pilih jenis identitas, terus masukkan nomor identitas, password dan captcha-nya. Oh ya, sip, sorry. Di bagian registrasi aplikasi mobil JKN, pertama tentu kita harus masuk dulu ke menu masuk atau daftar yang ada di pojok kiri atas aplikasi tersebut. Terus ada menu daftar. Setelah itu masukkan nomor NIK. Pastikan nomor NIK-nya valid berdasarkan KTP maupun KK. Lalu masukkan kode captcha. Setelah itu klik menu verifikasi data. Nah, kakak tinggal isi aja untuk permintaan identitas di tampilan menu daftar tersebut. Selanjutnya identifikasi dan autentifikasi data biometrik, lalu klik mulai gitu kan. Lanjut masukkan nomor handphone yang aktif dan alamat email aktifnya kakak. Lalu klik verifikasi. Dan terakhir lakukan verifikasi lagi dengan nomor handphone, masukkan nomor HP yang tadi didaftarkan, lalu klik kirim kode verifikasi. Nah, nanti langsung kode verifikasinya masuk ke SMS ataupun email. Namun kalau untuk verifikasi melalui SMS itu kakak harus punya pulsa dulu kak. Benar. Minimal 1.000 ya kak Tia. Di handphonenya di nomor yang didaftarkan tadi. Jadi nanti langsung masuk kode verifikasi ke sana. Begitu berhasil, baru deh kakak bisa cek info kepesertaan kakak melalui aplikasi mobil JKN. Sip. Kak lahiran normal DRS di cover BPJS enggak ya? Di cover BPJS kesehatan enggak ya? Oh iya, kak lahiran normal. My home Dasta. Oh iya kak, untuk lahiran tentu di cover ya kak ya, baik itu normal maupun sesar ya. Sip. Tentu di cover, cuman nanti boleh dikati dijawabnya kak. Layanan normal di rumah sakit di cover BPJS enggak ya? Ya, selagi Satu pesertanya aktif, berarti untuk mengakses layanan BPJS kesehatan itu bisa ya teman-teman. Kalau BPJS kelas 3 mau di kelas 1
Tapi tentu kakak lahirannya harus di rumah sakit yang bekerja sama dulu dengan BPJS Kesehatan. Gitu. Benar. Agar bisa digunakan gitu Iya. ya Kak. Di FKTP maupun di FKRTL. Namun kami sarankan Kak, kalau memang ingin melahirkan, sebenarnya untuk di FKTP pun juga bisa untuk sudah memfasilitasi lahiran juga ya Kak ya, kalau di FKTP. Benar. Di puskesmas maupun di klinik swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun di beberapa kondisi yang mengharuskan peserta ini membutuhkan tindakan lebih lanjut yang itu tidak bisa dilakukan di FKTP, nanti pasti dari FKTP-nya akan merujuk ke rumah sakit gitu. Ya. Jadi tergantung kalau normal sama operasi itu kan tergantung dari tindakan medisnya lagi ya Kak. Iya. Yang penting untuk akses layanan itu bisa dengan BPJS Kesehatan. Iya, tentu di cover kakak 100% oleh BPJS Kesehatan gitu. Selama proses kehamilan, cek dan lain-lain, sampai ke proses persalinan gitu. Kalau BPJS kelas 3 mau naik ke kelas 1, kapan bisa digunakan? Aduh. Jadi kalau misalnya Maaf, teman-teman sobat. mau naik kelas, itu bisanya nanti di bulan depan itu iurannya sudah di kelas 1 gitu ya teman-teman. Kapan bisa digunakan? Oh iya, misalnya nih Kak Muslaini hari ini kelas 3 BPJS Kesehatannya ingin pindah kelas, misalnya dialihkan Ke kelas 1. di kelas 1. Kebetulan kan sekarang tanggal 30 ya Kak. Ya. 30 berarti nanti baru berlaku di kelas rawat yang baru itu di bulan tanggal depan. 1 bulan depannya. Nanti bulan Januari ini iurannya masih di 35.000. Nanti bulan Februarinya baru berubah jadi 150.000 gitu kan. Untuk perpindahan kelas Dengan rawatan syarat ini loh Kak Mas, 1 tahun minimal udah terdaftar di kelas yang lama. Oh gitu, iya. Kak. Sip, untuk perpindahan kelas rawatan kelas 3, 2, 1 ini memang bisanya 1 kali dalam 1 tahun sobat. Bisa kalau kita alihkan nih di pertengahan bulan, berarti nanti baru berlakunya itu per tanggal 1 bulan depannya. Tuh. Sudah terjawab mudah-mudahan untuk Iya. Kakak Muslaini. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Kani 29. Aku barusan nelpon 165 untuk pergantian kelas. Pas beres di YouTube ada telepon dari 165. Tapi nungguin nih Kak. Nungguin nih Kak. Tapinya apa nih Kak? Boleh dong dilanjutin dulu Kak Kani. Aku barusan nelpon 165. Oh, nelpon care center. Ya, Oke. care center. Untuk pergantian kelas pas beres ditutup. Ada Ditutup. telepon dari RCTI. Boleh dilanjutin dulu Kak Kani untuk pertanyaannya. Selanjutnya, Kak, cara menambahkan ortu beda kakak ke tanggungan aku gimana ya Kak? Aku baru lulus CPNS Kak. Sip. Kak, cara menambahkan ortu beda kakak. Sip. Gimana nih Kak? Jadi teman-teman kalau misalnya yang dari segmen PNS ataupun P3K itu kalau misalnya mau yang PPU lah istilahnya yang penerima upah, jadi kalau misalnya mau nambahin orang tua atau mertuanya ke tanggungannya itu berarti masuk ke keluarga tambahan 1%. Yang mana kalau misalnya secara normalnya 1% itu kan yang masuk tanggungan suami atau istri yang tidak terikat instansi lain dan 3 orang anak. Nah itu hanya 1% Kak Mes. Nah kalau misalnya mau dimasukkan orang tua atau mertuanya itu, maka akan dipotong lagi 1%. Nah itu nanti bisa melapor ke bendahara gaji di instansinya. Jadi nanti bisa dilaporkan dulu ya teman-teman ke bendaharanya. Nanti bendaharanya yang akan menyampaikan langsung ke BPJS Kesehatan. Oh iya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari kakak. Selanjutnya mungkin kita akan buka 3 pertanyaan lagi ya Kak. Iya, 3 pertanyaan terakhir. Kita pilih random aja. Ini dari Kakak Susi. KTP dari Medan. Apa bisa bikin BPJS di Kota Padang? Tentu bisa sekali Kakak. Nah, Dimanapun. Indonesia. Ya, dimanapun di kantor BPJS Kesehatan terdekat bisa bikin BPJS atau daftar baru sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kalau seandainya Kak Susi terkendala datang langsung ke kantor juga bisa diurus secara online. Itu tadi lewat WhatsApp Pandawa di nomor 08118165165. Iya. Yap. Selanjutnya juga bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Sip.
Selanjutnya pertanyaan 2 terakhir, kita random aja ya Ti. Ya, oke, lanjut ya. Oke, pertanyaan dari Kak, kalau ngulek ke mana nih? Mana nih boleh nih Kak Bebas, Titi Kak, mau bebas. Kita mau yang mana? di masker online. Oh iya, mau Kak, apa kan? sip dari Kakak Idrak, Kak, apa bisa daftar BPJS Mandiri tanpa keluar dari BPJS pemerintah? Kalau status kepesertaannya masih terdaftar sebagai peserta penerima upah atau yang didaftarkan oleh instansi BPJS. Daftar itu sorry. dari apa yang gratis maksudnya? Yaps. Kak, apa bisa daftar BPJS Mandiri tanpa keluar dari BPJS pemerintah? Sip. BPJS pemerintah ini maksudnya yang penerima bantuan iuran yang dari PBI itu ya Kak? Iya. Gimana nih Kak Ti? Boleh Kak Ti aja langsung menjawabkan? Baik. Jadi ya? kalau misalnya teman-teman masih terdaftar aktif di BPJS yang ditanggung dari pemerintah, kalau misalnya mau dialihkan ke mandiri itu harus dinonaktifkan dulu yang pemerintahnya ya teman-teman, karena kita datanya data tunggal, jadi satu NIK itu satu kepesertaan, jadi nggak bisa 2 kepesertaan. Kita aktif di mandiri, aktif di PBI itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dialihkan dari yang gratis ke yang berbayar itu dinonaktifkan dulu yang apa namanya Yang dari gratisnya dari pemerintah. Kecuali kalau misalnya memang udah nonaktif nih yang pemerintahnya, itu bisa langsung didaftarkan yang mandiri gitu teman-teman. Mudah-mudahan menjawab. Padahal masih seru nih. Kak, oh ya, ini terakhir ya teman-teman. Aduh, mohon maaf sekali. Padahal ini masih Iya, hangat. seru banget. Kakak Elzio, Bener gitu ya. Kakak Elzio, di mana nih Kakak Elzio sekarang nih? Nih pertanyaannya, Kak, misalkan udah nggak sanggup bayar BPJS-nya, bisa diganti ke BPJS gratis nggak Kak? Maksudnya nggak sanggup bayar BPJS yang mandiri ya Kak ya, yang bayar iuran setiap bulannya. Kalau mau didaftarkan yang dari pemerintah, itu untuk pendaftarannya tidak bisa dilakukan di kantor BPJS Kesehatan Kak, karena itu ranahnya dari pemerintah yang mendaftarkan masyarakatnya. Jadi kalau kakak mau, bisa datang langsung aja daftar lewat dinas sosial ya Kak, Atau dinas kesehatan di kabupaten atau kotanya. Tapi dengan catatan untuk tunggakan sewaktu kita masih segmen mandiri itu wajib dilunasi dulu Kak Mes gitu. Ya, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Masih Ya, banyak ya? waduh, luar biasa, masih banyak yang join di live kita sore hari ini. Kok semua itu jadi biasanya di rumah. Jadi apa harus lanjutkan? Maksudnya gimana? Oh, aduh, ini pertanyaannya terakhir ya. Boleh nggak Kak kita jawab? Lanjut aja Kak, lanjut. Kak, Oke. Bagaimana? Pertanyaan dari Kakak Mira Ummu Aisyah ya. Salam kenal Kakak. Tadi pertanyaannya, suamiku di PHK dari sebuah perusahaan. Jadi BPJS-nya dinonaktifkan dari perusahaan itu. Jadi Iya. apa harus dilanjutkan? Gimana nih Kak kira-kira? Harus sudah nonaktif kepesertaan BPJS-nya. Jadi apakah harus dilanjutkan? Misalnya harus terdaftar lagi gitu sebagai peserta itu Kak maksudnya? Iya, sebaiknya untuk jaminan kesehatan dari teman-teman sebaiknya memang langsung untuk dialihkan ke segmen mandiri kalau misalnya teman-temannya tidak lagi terikat dengan instansi lain gitu. Tapi kalau misalnya tidak bersedia untuk yang mandiri, kalau misalnya mau yang gratis atau yang ditanggung dari pemerintah, itu bisa melapor dulu ke dinas kesehatan atau dinas sosial di kabupaten atau kotanya dengan melampirkan KK dan surat keterangan tidak mampu dari nagari atau kelurahan gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan menjawab ya Kak Mira ya. Iya. Oke, baiklah sobat JKN ku semua dimanapun berada Sedih pada banget sore nih. hari ini, tibalah saatnya di detik-detik terakhir live kita akan berakhir. Sekarang sudah
jam 17.06. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk sobat JKN yang sudah bergabung dan tetap antusias banget stay nih kami, padahal di masih live banyak kita. nih pertanyaan tapi kayak aduh udah keburu. Ya, tapi jangan sedih sobat, karena insya Allah nanti kita setiap minggunya akan buka sesi Ya, BPJS on bener. air lagi, dan Disiapin aja pertanyaan menariknya nanti ya kak. mungkin dipantengin aja di story TikTok kita, atau boleh follow juga akun Instagram BPJS Kesehatan Cabang Solo. Di Instagram nanti akan di share di sana flyer BPJS on air kita lagi. Sampai bertemu kembali di Kesempatan live, berikutnya. kesempatan berikutnya, Ya. sobat. Mohon maaf Masih ada bagi tayangan yang lebih menarik nanti ya, benar Kak? banget. Iya. Ya, mohon maaf karena banyak pertanyaan yang belum terjawab ini karena makin rame ya Kak Tia. Iya, bener. Makasih banyak untuk sobat-sobat yang sudah berpartisipasi sehari-hari. Semoga sehat selalu ya teman-teman semuanya. Baik, Mesa Peggy undur diri. Dan Messi izin pamit undur diri. Sampai bertemu ketemu di lagi. kesempatan live kita berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Oke. Oh udah screenshot. Oke, kita end live kita sore hari ini. Screenshot dong. Oh, sorry, kita mau harus kesini. Ayo ke atas. Kakak Ayu. Kak please. Apa? Oh itu Kak Ayu bulan kemarin. Aku telat bayar. Cuma cek dana di mana ya Kak di JKN? Di mana JKN bisa ini. Oh iya. Oh iya, udah menjelang kita. Please tuh kayak Aduh. apa nih gitu Iya ya. Kakak Ayu terakhir ya Kak. Kakak kayaknya bulan kemarin aku telat bayar. Itu ngecek denda di mana ya Kak di JKN. Itu Kayak nggak tega kali. bukan iya. Nggak tega. Maksudnya itu bukan denda kali Kak. Itu tunggakan. Kalau untuk iuran yang belum dibayarkan itu terbaca nanti riwayatnya di mobil JKN ya Kak. Iya. Nanti Kakak pilih aja di info iuran. Benar. Ya di info iuran nanti Kakak cek di sana. Jadi nanti langsung keluar nominal di situ. Iya benar sekali. Oke, Sip. udah nih Kak, ya? Udah. Bye-bye, Ini kayaknya guys. nggak selesai lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.